Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarram al-muhtaram Sadatil kiram min al-baiti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahibul Majlis Al-Habib Umar bin Abdullah bin Ibrahim Al-Habsyi, matta'ana Allah bitulli hayatihi syarif. Dan juga ada bersama kami Al-Habib Abdullah As-Sekaf dan juga Al-Habib Idrus Bahashim, matta'ana Allahumma bitulli hayatihi syarifan. Sebelumnya Al-Faqir minta maaf karena mengisi acara dengan duduk, karena Al-Faqir rada garing lah, agak sedikit lemas, jadi mengisi acara sambil duduk, insyaallah penuh barakah. Amin. Alhamdulillah, puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya, yang mana dengan kasih sayangnya Allah mempertemukan kita, Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul bersama-sama membaca Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di acara ini hadir pula para sadatil kiram, bahkan sahibul majlis, termasuk daripada salah satu al-baitun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ibarat mutiara, ibarat berlian yang berserakan di antara pasir-pasir. Tidak ada yang banyak yang tahu, la ya'riful jauhar illa al-jauhari. Tidak ada yang tahu kalau itu permata kalau orang tersebut bukanlah ahli daripada permata. Inilah permata-permata yang tersimpan. Inilah permata mutiara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pewaris para nabi. Inilah pewaris para anbiya. Darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir dalam diri mereka. Sedikit sekali orang yang mengatakan cinta kepada para habaib tapi tidak membuktikannya. Sangat banyak sekali mereka mengaku cinta tapi mereka mengkhianatinya di belakang. Sangat banyak sekali orang-orang yang bahkan wal'iyad billah min dalik membenci para habaib sekaligus. Sekalipun dia adalah orang yang alim, sekalipun dia orang yang pintar berilmu agama. Inilah bukti bahwasan cinta kepada al-baitun Nabi Muhammad SAW merupakan hidayah daripada Allah, merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu untuk meraihnya, kita tidak mampu untuk memaksakannya. Allah yang memilih, hak prerogatif Allah. Siapapun dikehendaki oleh Allah, asalkan itu pilihannya. Orang alim tidak menjamin bahwasannya mereka bisa mencintai para habaib. Orang biasa pun insya Allah masih bisa untuk cinta kepada para habaib. Karena apa? Karena ini adalah ajaran. Karena ini adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang telah lama hilang, syariat yang telah lama disembunyikan. Karena sifat daripada para habaib adalah al-khumul. Mereka suka menyendiri. Mereka tidak suka yang namanya syuhrah. Khaufun minasyuhrah, itu mereka pantang. Itulah para habaib. Itulah para sada al-abi alawi. Bahkan Al-Syekh Fadl bin Abdullah Fadl mengatakan, man lam yuhsin al-dhan bi al-abi alawi ma fi khair.
Syekh Fadl bin Abdullah Bafadhal mengatakan dalam sebuah perkataan yang mana perkataan tersebut beliau syukuri. Beliau mengatakan kharajat minni kalimatun hamitullahi alaih. Telah keluar sebuah perkataan dari mulutku yang mana dengan perkataan tersebut aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan? Man lam yuhsinul dhan bi alabih ma fi khair. Barang siapa yang tidak memiliki rasa husnudzan, berbaik sangka terhadap al-abi alawi, khususnya kepada para habaib, ma fihi khair, maka dia tidak akan ada kebaikan di dalam dirinya. Kunci kesuksesan hidup daripada seseorang adalah cinta. Zaman sekarang masih banyak orang-orang yang mencintai seseorang kecuali melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali seseorang mengidolakan para artis, para penyanyi, para pemain bola. Tapi perlu kau ingat, kau boleh saja cinta sama mereka, tapi jangan lupakan Nabi Muhammad. Mereka Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan kita sedikit pun. Nabi Muhammad berjuang untuk kita secara totalitas. Nabi Muhammad bahkan kelak nanti akan berjuang di akhirat demi menyelamatkan kita. Apa balasan kita terhadap Nabi Muhammad? Apakah kita bisa mencintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sebegitu saja? Apakah kita bisa untuk sayang, rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Kita butuh wasilah, kita butuh perantara untuk meraih cinta Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad SAW, cintai warathahnya, cintai para keturunannya, cintailah para habaib. Demi Allah, ini syariatnya Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini bukanlah keluar semata-mata daripada kita para kaum habaib untuk agar dicintai, tidak. Kita para habib memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap kalian. Kita para habaib memiliki tanggung jawab besar dunia dan akhirat. Karena ini adalah fadl daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita para kaum habaib tidak pernah meminta untuk dilahirkan secara untuk jadi habaib. Kita tidak pernah. Bahkan di alam al-arwah kita tidak demo sama Allah, ya Allah, keluarkan saya dari rahim para syarifah, keluarkan saya daripada sulbi-sulbi keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah meminta itu. Allah yang menghendaki kita, Allah yang menjadikan kita. Kalau kita persentasekan, mungkin di Kalimantan Selatan ini alhamdulillah semuanya cinta kepada para habaib. Tapi kalau di Jawa, ya Allah, di Jawa itu sangat banyak sekali orang-orang yang membenci para habaib. Bukan berarti mereka itu orang bodoh, mereka orang pintar. Mereka hanya mengambil habib-habib yang satu jalur dengan mereka. Habib-habib yang tidak satu jalur dengan mereka, mereka musuhi, mereka caci. Mereka keluarkan dalil-dalil. Tidakkah mereka malu? Ilmu siapa yang dipakai untuk menyerang habaib? Andai kata ulama tahu, kalau saja para omongannya, kalamnya, pendapatnya digunakan untuk menyerang habaib, niscaya mereka tidak akan berfatwa. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin hidup di dunia dan akhirat bahagia, raihlah cinta Nabi Muhammad SAW dengan mencintai para keturunannya. Dan alhamdulillah, di daerah ini terdapat keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana keturunan ini bukanlah sembarang keturunan. Beliau adalah orang alim, seorang wali
min awliya'illahi ta'ala, kita yakin akan hal tersebut. Makanya kita lihat bagaimana keadaan kampung sini. Aman, anteng, tentram, tidak ada masalah, tidak ada keributan. Hampir semua orang menjadi magnet di sini. Itulah para habaib, adanya mereka menjadi juru aman dari sebuah daerah. Adanya para habaib menjadi juru kunci terhadap maghfirahnya Allah, terhadap rahmat-rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga telah membuka majalisul ilm, majelis di mana di situ dibahas tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis di mana di sini diajarkan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu warisannya. Kita harus bersyukur. Ini adalah upaya para habaib untuk menyelamatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misi para habaib bukan untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, lalu apa? Apa kira-kira misi habaib? Tidak ada misi. Sejujurnya para habaib itu hidupnya telah enak, telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Tetapi mereka mau mengambil jalan yang susah, jalan yang payah, untuk guna meneruskan perjuangan tongkat estafet dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka. Ada yang beribadah, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan ilmunya. Itulah para habaib. Mereka ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man abah, kecuali orang yang enggan untuk masuk. Ibarat kata kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, ditarik, dipaksa untuk masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kita mau untuk masuk surga? Ketika seseorang penceramah, seorang tuan guru menceritakan tentang keindahan surga, yang dimana di situ terdapat banyak sekali bidadari, makanan enak, sesuatu yang disukai oleh syahwat kita, semua dipenuhi oleh Allah. Kita semua kepingin untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi keluar daripada majelis itu, kita lupa, kita lalai. Bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam surganya Allah? Bagaimana cara kita untuk selamat daripada api neraka? Bagaimana cara kita untuk menggapai ridha Allah, ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perlu diketahui para hadirin, salah satu cara tercepat untuk mencapai ridha Allah adalah dengan mencintai Nabi Muhammad. Dan cara yang tercepat untuk meraih cinta Nabi Muhammad SAW adalah dengan mencintai para keturunannya. Buatlah mereka senang, buatlah mereka suka, buatlah mereka senyaman mungkin. Jangan terlintas di hati kita rasa su'dzon kepada mereka. Jangan lihat basyariahnya daripada mereka, jangan kau lihat kejelekannya daripada, tapi lihatlah siapa kakek mereka. Janganlah kita menjadi musuh daripada Al-Baitun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejujurnya kita para kaum habaib itu ditakdirkan oleh Allah untuk dibenci. Kita para habaib ditakdirkan oleh Allah untuk dibenci. Makanya siapa yang menyenangi kita, pahalanya sangatlah besar sekali. Karena tidak gampang, jadi habib itu tidak gampang. Dibenci orang sana sini. Ketika datang seseorang menyalami kita, menghormati kita, terlintas di hati ini, saya ini siapa? Saya ini orang bodoh.
Saya ini tidak punya apa-apa, ilmu tidak ada, akhlak jelek, tapi orang-orang husnudzon mencium tangan kita, kami para habaib, mencium kepala kita dengan penghormatan yang luar biasa. Kita beban mental. Karena apa? Karena kita masih jauh daripada salafun saleh. Karena kita masih jauh daripada datuk-datuk kita terdahulu. Kita merasa malu diperlakukan seperti itu. Tapi apalah daya kita? Inilah sebuah kenyataan, inilah realita yang dimana kita mau tidak mau harus menerimanya. Jangan sampai orang lain yang ingin mengambil keberkahan daripada kita menolaknya. Jangan sampai ada orang lain yang datang kepada kita untuk meminta bantuan, kita tolak. Itulah para habaib. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ketika datang seseorang untuk bertamu kepadanya, orang tersebut bertamu, dijamu dengan jamuan makanan yang enak, disiapkan tempat tidur, disiapkan makanan, ruangan, ditinggal oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dijamu, diajak ngobrol, sesekali diajak sholat berjamaah, dilayani selama 3 hari. Pas 3 hari ditemuilah tamu tersebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib seraya berkata, "Wahai tamuku, engkau sudah 3 hari di sini. Apa hajat yang kau butuhkan dari aku? Adakah sesuatu yang bisa aku kabulkan daripada hajatmu?" Tamu tersebut langsung menangis sejadi-jadinya. Tamu tersebut langsung merasa marah, merasa menyesal. Tamu tersebut langsung bilang kepada, "Wahai Imam Ali, tidakkah engkau tahu siapa saya?" Apa respon Imam Ali Zainal Abidin ketika itu? Beliau tersenyum. "Kamu tahu siapa engkau? Kau adalah salah satu pasukan Yazid bin Muawiyah yang tatkala itu memerangi ayah saya dan para keluarga." Beliau nangis, menyesal, bertaubat, bersimpuh di bawah kaki Al-Imam Ali Zainal Abidin. Lantas apa yang dikatakan Al-Imam Ali Zainal Abidin? "Ketahuilah wahai saudaraku, aku seperti ini karena ini adalah ajaran daripada kakekku. Kami para habaib tidak diajari mendendam. Kami para habaib tidak diajari untuk membalas kejahatan orang. Apa yang telah kalian lakukan terhadap ayahku, itu adalah salah satu bukti daripada salahnya ajaran. Apa yang engkau lakukan kepada keluarga kami, itu menunjukkan akhlak dan budi pekertimu." Lalu sang tamu merasa bersalah, nangis, minta ampun kepada Imam Ali Zainal Abidin. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah beban mental? Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan komentarnya terhadap kejadian tersebut. "Demi Allah, seandainya aku ada pada waktu itu di barisan Yazid bin Muawiyah, mungkin aku bisa saja masuk surga karena fadl daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aku lebih memilih untuk masuk ke dalam gerakannya Allah. Aku lebih memilih disiksa. Karena apa? Karena telah tampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tahu apa yang kita lakukan. Nabi Muhammad mengetahui apa yang kita kerjakan kepada ahli baitnya. Nabi Muhammad sangat hafal dengan kita atas apa yang kita lakukan. Ketahuilah para hadirin, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya orang yang paling pandai untuk membalas jasa kebaikan seseorang. Tidak ada orang yang lebih pandai membalas kebaikan seseorang daripada Nabi Muhammad SAW.
Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa untuk membalas kebaikan orang tersebut di dunia, maka Nabi Muhammad SAW akan membalasnya kelak di akhirat. Itulah janji daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya itu para hadirin, pada momentum seperti ini, pada momentum pas berbarengan dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana hari lahir Nabi Muhammad SAW itu ada, maka tingkatkan cinta kita kepada para habaib. Tingkatkan kecintaan kita kepada al-baitin Nabi Muhammad SAW. Jangan kita pilih kecintaan kita, karena Nabi Muhammad mencintai kita semuanya, totalitas, tidak pilih-pilih. Maukah kalian dipilih oleh Nabi Fulan masuk surga, Fulan tidak? Sebagaimana kalian memilih untuk mencintai para habib, oh habib ini saya cintai, oh habib Fulan tidak. Mau kita seperti itu? Dipilih oleh Nabi mau? Semuanya tidak akan mau. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat di dalam surat Ad-Duha yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Idan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah ya Rabb, aku tidak akan pernah rela, aku tidak akan pernah ridha satu pun di antara umatku masuk ke dalam neraka. Siapa umat Nabi Muhammad SAW? Kita semua umat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Lantas apa balasan kita? Betapa kurang ajarnya kita kepada Nabi Muhammad. Tidakkah kita bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad? Demi Allah, kita tidak bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad yang telah dilakukan kepada kita. Tapi kita bisa untuk berusaha terus berbuat baik, untuk terus berusaha menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jasanya tidak perlu dibalas. Cukup senangkan, cukup gembirakan hati Nabi Muhammad, itu sudah cukup buat kita. Segala apa yang kau lakukan, semua aktivitasmu, kalau digandengkan dengan niat menyenangkan Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut merupakan nilai ibadah. Gantungkan niat kita. Hadir ke dalam majelis gunanya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, memberantas kebodohan, bertemu dengan orang alim, bersilaturahmi dengan para habaib. Sudah berapa niat yang kita peroleh? Setiap satu niat terdapat banyak pahala. Inilah keistimewaan orang Islam. Inilah keistimewaan orang mukmin, umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur daripada umat Nabi Muhammad sangatlah pendek, tapi kebaikan yang dilakukannya sangatlah besar. Karena apa? Karena berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita harus ingat, sumber kebaikan yang kita lakukan pada malam ini, bisanya kita berkumpul di tempat ini, itu berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu kebaikan yang ada di dunia ini yang dikerjakan oleh orang muslim bukan karena sebab daripada Nabi Muhammad. Tidak ada. Semua sebab daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin, semoga dengan berkumpulnya kita di tempat maulid ini, di tempat Habib Umar, tempat Habib Ibrahim, semoga Allah menurunkan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Semoga Allah menambah cinta kita kepada sesama para habaib. Semoga Allah memberikan cinta itu, yaitu mencintai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW dengan setulus-tulusnya cinta, dengan setulus-tulusnya pengorbanan. Semoga dengan cinta tersebut kelak akan menyelamatkan kita di akhirat, kelak akan menyelamatkan kita dari ganasnya api neraka. Semoga ya Allah ya Rabb, dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan berkahnya sahibul maulid, dengan berkahnya sahibul majalis, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dosa-dosa kedua orang tua kami,
dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami, saudara-saudara kami, semua ikhwan-ikhwan kami min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dengan barakah daripada majelis ini, ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Kabulkan hajat kami, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Untuk yang punya hutang, lunasilah hutang mereka, ya Allah. Untuk yang belum menikah, nikahkanlah mereka segera, ya Allah, ya Rabb. Untuk yang belum punya anak, cepat segera berikanlah mereka anak keturunan yang soleh dan soleh, ya Allah, ya Rabb. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Bijahid Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya Allah. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi bi rahmatillah a'adana ma fi ilmin salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفو دائما في الدين والدنيا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الأمور وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.